Tribuners warga dampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang belum mendapatkan bantuan. Kondisi Aceh sendiri khususnya di Aceh Tamiang hingga Selasa 2 Desember 2025 masih terkurung dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Banyak warga yang masih terjebak dalam bencana dan sangat membutuhkan bantuan logistik. Semua kecamatan dan warga Kabupaten Aceh Tamiang ini dikabarkan masih terisolasi. Total ada 51.726 kepala keluarga atau KK atau sekitar 206.903 jiwa mengungsi. Dan sejauh ini data yang baru didapatkan ada satu luka-luka dan 18 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, seorang jurnalis yang turut menjadi korban banjir melaporkan bahwa seluruh bangunan di Aceh Tamiang ini luluh lantak tak tersisa. Dia mengatakan pemandangan yang dilihatnya ini hampir serupa dengan suasana tsunami di mana bangunan hancur, puing berserakan, dan beberapa jenazah ditemukan di genangan air. Dan hingga Selasa pagi, 2 Desember 2025, wilayah Aceh khususnya Langsa dan Aceh Tamiang masih berada dalam kondisi bencana parah. Tidak ada akses terhadap air bersih, Tribuners. Warga terjebak dalam kondisi kelaparan dan juga kehausan akut setelah berhari-hari tanpa menerima bantuan. Sementara seorang warga selama 3 hari terakhir ini, ia dan keluarganya bersama warga lainnya terpaksa mencari sisa-sisa makanan yang hanyut terbawa banjir. Makanan mie instan atau makanan instan yang basah, mie yang rusak, apapun yang tersisa mereka rebus dan makan untuk bertahan hidup. Situasi semakin memburuk Tribuners karena hingga saat ini belum ada bantuan logistik yang mencapai wilayah mereka dan warga bahkan sempat berbondong-bondong menuju sebuah swalayan yang rusak diterjang banjir hanya untuk mencari makanan apapun yang bisa dimakan. Sementara itu bantuan yang dikabarkan telah dibawa oleh Kapolda Aceh ke wilayah terdampak belum sampai kepada para korban karena luasnya area bencana membuat banyak desa terputus dan tidak terjangkau pendistribusian. Di tengah keterpurukan ini, jaringan komunikasi pun dilaporkan lumpuh total. Sejumlah warga Takengon korban banjir dan longsor di Kabupaten Aceh menggeruduk kantor bupati setempat menuntut bantuan sembako dan stok BBM. Seorang warga yang datang ke lokasi merasa marah dengan pihak yang sempat atau sampai saat ini belum melakukan penanganan apapun terhadap korban banjir. Dia mengatakan atau mempertanyakan apa aja kinerja dari pemerintah ini sampai hari ini belum ada penanganan apapun. Aksi tersebut dilakukan warga ini karena merasa kecewa Tribuners. Mereka kecewa terhadap pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam penanganan bencana di daerah tersebut dan aksi berlangsung tertib tanpa adanya tindakan anarkis. Meski demikian, warga berharap pemerintah daerah ini bisa bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor. Karena sudah seminggu warga ini belum mendapat bantuan apapun, bahkan sebutir beras pun belum diterima. Setelah banjir dan tanah longsor, saat ini masyarakat masih mengalami krisis pangan dan air bersih, beras, sembako, gas LPG, dan BBM hilang di pasaran. Dan listrik juga masih padam total dan jaringan komunikasi juga belum pulih. Di mana sebelumnya Tribun Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Tengah, Andalila mengatakan bantuan pangan berupa beras baru masuk pada Senin 1 Desember 2020. Dan menurutnya, bantuan beras tersebut hanya sebanyak 6,5 ton untuk wilayah Aceh Tengah. Sedangkan untuk bahan sembako lainnya masih minim. Dan sampai saat ini pihaknya memang masih sangat kekurangan untuk sembako. Bahkan beras kemarin ada masuk 13 ton, tapi dibagi dua dengan Kabupaten Benar sehingga hanya bisa mendapatkan 6,5 ton saja. Dan dia menuturkan Aceh Tengah saat ini masih terisolasi dengan akses jalan masuk ke wilayah ini banyak terputus dihantam banjir dan juga tanah longsor. Sementara data saat ini atau data sementara yang didapatkan hingga dilaporkan sebanyak 22 orang meninggal dunia dan 23 orang masih hilang. Banjir besar dan tanah longsor yang melanda Aceh hingga Sumatera Barat sejak 25 November 2025 tentu saja masih dalam situasi darurat yang belum terkendali Tribuners. Kerusakan masif pada infrastruktur pemukiman serta terputusnya jalur transportasi ini membuat sejumlah pemerintah daerah
akhirnya menyatakan ketidaksanggupan untuk menangani bencana ini dengan kemampuan yang ada. Di banyak wilayah, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, sejumlah daerah di Sumbar, ribuan rumah masih terendam hingga Selasa 2 Desember 2025. Banyak desa terisolir, akses darat lumpuh, dan bantuan logistik ini tidak bisa dijangkau atau tidak bisa menjangkau seluruh titik terdampak. Warga yang bertahan di lokasi yang terisolir dilaporkan mengalami kelaparan, kelelahan, serta kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan mereka terpaksa mengonsumsi pisang mentah dan air banjir yang disaring untuk bisa bertahan hidup. Warga Aceh Tamiang menggambarkan bahwa kondisi yang mereka alami seperti bencana tsunami yang silam. Bupati Nagan Raya, Teguh Raja Kemangan, menjadi salah satu kepala daerah yang secara terbuka menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Dia mengatakan berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan Aceh sebagai bencana nasional, agar penanganan ini lebih bisa dilakukan secara masif di Aceh, khususnya di wilayah tersebut. Dan selain itu, Teguh Raja juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bersedia untuk segera membantu penanganan banjir hingga pasca banjir. Dengan kondisi yang sangat terbatas, pihaknya memohon uluran tangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir. Raja mengaku sudah menandatangani surat ketidaksanggupan secara anggaran untuk mengatasi pasca bencana banjir yang terjadi di Aceh. Bahkan ia mengatakan sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tersebut, surat tidak sanggup itu dari segi anggaran menangani banjir ini, dan dia sudah menandatangani. Teguh mengatakan 1 dari 4 kecamatan di Nagan Raya Aceh hancur hingga 85% akibat banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah meminta pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat bencana nasional terkait peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera ini. Karena dikatakan oleh Mahyaldi, banjir dan longsor yang terjadi sejak pekan lalu sudah menimbulkan kerusakan secara meluas terhadap infrastruktur dan perumahan penduduk. Mahyaldi pun meminta Dewan Perwakilan Daerah turut mendorong pemerintah pusat agar menetapkan status bencana banjir dan longsor di Sumatera menjadi bencana nasional. Lebih lanjut, ia mengungkapkan kondisi warga di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat saat ini masih kekurangan air bersih dan distribusi air bersih dikatakan terputus akibat banjir di provinsi tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.